Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di daerah Jati 7 ya teman-teman. Di sini tuh daerah Jati 7 itu terkenal akan kebun tiwunya ya teman-teman. Di sini juga ada pabrik gula Jati 7 yang terkenal sangat angker banget. Dan di sini saya akan bersilaturahmi ke salah satu warga yang tinggal di hutan terpencil, di hutan tebu tersebut, yaitu Pak Surono. Pak Surono itu dari mulai tinggal di sini tuh suka ditemani sama genderuwo, dan diganggu sama genderuwo, kuntilanak, pocong dan juga yang lainnya. Karena di tempatnya Pak Surono itu banyak banget kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis di luar nalar manusia. Seperti apa kisahnya? Makanya tonton terus video ini sampai selesai, sampai habis. Karena rumahnya Pak Surono sangat mengerikan banget. Selain di tempat terpencil, jauh kemana-mana, juga dekat dengan pemakaman umum. Wow, pasti saja kalau dekat dengan yang namanya pemakaman umum, pasti banyak banget kejadian-kejadian mistis. Kita akan bertanya kepada narasumber saya, Pak Surono, seputar kehidupan beliau di tengah hutan dekat dengan pemakaman. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, sampai habis. Seperti biasa, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Wabil khusus untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Yuk langsung saja kita berjalan menuju rumahnya Pak Surono. Nah, itu di depan kita merupakan rumahnya Pak Surono. Ini adalah akses jalan menuju rumahnya Pak Surono. Sebenarnya untuk akses jalannya sendiri bisa masuk kendaraan roda 4 dan juga roda 2 teman-teman. Namun rumah Pak Surono ini benar-benar jauh kemana-mana. Dan juga ini tuh merupakan akses jalan menuju ke tempat pemakaman umum loh teman-teman. Nah, sekelilingnya bisa teman-teman lihat, ini merupakan area perkebunan. Di depan kita itu ada sebuah rumpuyuk pohon bambu dan juga banyak banget pohon mangga ya teman-teman. Jauh kemana-mana, sangat cukup lumayan merinding atau mengerikan kalau misalkan saya datang ke sininya pas di malam hari ya teman-teman. Bakal takut banget. Untuk ke sebelah sana itu kelihatan kan ada gapura atau gada-gada. Itu merupakan tempat pemakaman umum ya teman-teman. Kita coba melihat dulu sekeliling rumahnya Pak Surono. Nah, ini ada sumur tua ya teman-teman, atau sumur apa nih? Kita coba cek apakah masih digunakan atau tidak. Kayaknya ini masih digunakan sih. Untuk airnya sendiri bersih, tapi sayang dinding-dinding sumurnya itu udah penuh dengan apa ya, rumput liar.
Nah, jadi ini terdapat 2 buah bangunan. Yang belakang sana merupakan rumahnya Pak Surono. Kalau yang ini mungkin tempat ternak Pak Surono atau kandang ayam ya teman-teman, atau apa? Nanti deh kita tanya aja langsung kepada Pak Surononya. Alhamdulillah Pak Surononya mau berkenan diajak wawancara dan diajak ngobrol-ngobrol. Namun saya penasaran dengan sekeliling daerah sekitaran rumah Pak Surono. Kita buktikan bahwasannya ini benar-benar terpencil jauh ke mana-mana ya teman-teman. Wow, ini ada kolam, tapi secara sepintas dari kejauhan kayak bukan kolam ya. Enak aja jalan, nanti terjerumus ke sana. Kita coba ke arah makamnya dulu ya teman-teman, melihat arah makamnya apakah betul makam atau tidak. Kita harus membuktikan. Kita coba ke arah makam ya teman-teman, melihat situasi di sekitaran sini dah yang cukup mengerikan sekali atau cukup mengerikan banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal dunia, itu suka melintas ke depan rumah Pak Surono. Nah, ini identik yang namanya pemakaman tuh ada burung apa namanya tuh, wik 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 wik, yang kayak gitu tuh. Nah, katanya di sini juga sangat mengerikan nih pohon ini, tempat ini. Wih, kok ada anak-anak ya? Di sana kok ada anak-anak? Tadi saya dengar suara anak-anak loh di sana loh. Kita coba. Oh, jadi ini bukan, kayaknya ini bukan pemakaman umum teman-teman, tapi ini sebuah makam keramat ya. Makam keramat Buyut Narsi atau Buyut apa tuh? Oh, Nancy. Pantas tadi saya kaget ada suara anak-anak. Oh, makam keramat Buyut Nangin. Nah, inilah kondisi sekitaran makam keramat tersebut. Udah deh, karena berhubung itu bukan pemakaman umum ya, jadi makam keramat. Tadi juga itu di sananya banyak orang, jadi saya balik lagi aja ke rumahnya Pak Surono, langsung aja berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol bersama Pak Surono. Dikira saya tadinya itu, saya kan dapat informasinya bahwasannya di sebelah sana itu merupakan area pemakaman. Ternyata bukan ya teman-teman. Itu hanya sebatas makam keramat, atau mungkin ke belakang sana karena tadi saya tidak masuk karena malu juga, banyak orang, banyak anak kecil juga sedang main. Jadi takut dikira mau ngapain lah, mau apa-apa. Jadi lebih baik saya balik lagi aja. Nanti kita tanyakan kepada Pak Surono apakah ada pemakaman umumnya di sana, apa hanya sekedar makam keramat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Surononya teman-teman, alhamdulillah ada ya. Oh iya. Gimana Pak? Innal faizin. Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin ya Pak ya. Nah, ini masih suasana lebaran juga walaupun udah terlewat beberapa puluh hari nih. Gimana kabarnya Pak Surono? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ini pertama kali saya ketemu sama Bapak Surono, hanya sekedar mendengar ceritanya bahwasanya Pak Surono ini tinggal atau sering diganggu sama sosok-sosok gaib atau makhluk halus ya Pak Surono ya. Di sini di mana ya? Di sini aja gitu ya, biar enak ya. Oke. Jadi saya sambil berdiri aja lah, nggak apa-apa. Oke Pak Surono, saya pengen bertanya nih, Pak Surono ditinggal di sini tuh udah berapa lama sih Pak Surono?
Ya lama mah udah lama, Mm-mm. hampir orang tua meninggal. Mung ya berdiri berdiri bikin tempat gubuk tuh udah berpindah-pindah. Nah, Hmm. berhubungan tempat-tempatnya itu durung menetapkan masing-masing. Jadi pada angker-angker maksudnya. Nah, Iya. kalau di sini udah berapa lama Pak Surono? Nah, saya di sini hampir 3 tahunan lah. Udah kurang lebih 3 tahun ya Pak Surono. Ya. Nah di sebelah sana Pak Surono itu kan ada makam keramat. Dikira Ya. saya informasinya bahwa di sana itu pemakaman umum, ternyata bukan ya Pak Surono. Bukan umum, cuma sekedar keluarga. Di situ keluarganya banyak. Jadi kemungkinan ada orang-orang yang yang udah mendapatkan barokah dari situ. Nah, akhirnya didirikan, dikasih makam-makam yang keramat itu. Jadi dibangun. Nah, dibangun. Tapi kalau makamnya ada berapa? Terdapat berapa makam? Ya ukuran kurang lebih dari 15-an. 15 makam ya. Berarti di sana itu selain cuman bukan hanya ada satu makam keramat, tapi ternyata ada juga makam pemakaman warganya ya Pak ya. Ya. Oke. Ada. Nah Pak Surono, mohon maaf nih saya nanyanya ke hal mistis karena di awal video juga, di awal opening saya jelaskan bahwasanya saya akan bersilaturahmi kepada Pak Surono yang sering mengalami kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis. Tadi saja baru aja Pak Surono selesai membunuh ular ya. Ular apa tuh Pak Surono? Itu ular ganas, namanya ular yang seperti di kebun, ular cabak. Oh itu bukan ular siluman. Bukan. Ya. Pak Surono tahu kan ular siluman yang kayak gimana bentuknya? Kalau ular siluman, misalnya ular yang hitam, kalau di otek-otek tuh, di asis tuh, dia tuh diam aja, zaman berjalan. Tapi kalau ular berbisa, kalau di otek-otek itu kepalanya tuh langsung gebek-gebek. Oke. Tuh itu kecirinya ular siluman perbedaan sama ular berbisa. Sedikit ilmu juga buat kita nih teman-teman, jadi supaya tahu yang mana ular siluman, yang mana ular beneran ya. Kalau ular siluman diganggu itu diam saja. Kalau ular beneran diganggu itu langsung kayak mau mencekam gitu ya. Nah, saya lantaran udah tahu lantaran ular siluman sama ular berbisa. Di situ ada orang, teman-teman saya sedang berduduk. Nah, di sini banyak motor-motor. Akhirnya dari situ lewat ke sini, ya di gitu sama sama tongkat. Ya cuma ukuran berjalan. Nah, dia nggak berdiri tegak mengeluarkan itu tuh. Ya bisanya. Ya. Tadi itu cirinya ular siluman. Nah kalau ini Pak Surono mengalami kejadian aneh itu seperti apa saja? Katanya ada genderuwo lah, inilah itulah, gimana tuh Pak? Ceritanya. Kalau genderuwo itu pertamanya orang sedang menunggu pompa untuk mengompa air untuk sawah. Untuk saluran irigasi, untuk kesawahan. Gimana tuh Pak? Nah, airnya berdiri, pas kelihatan orang. Tinggi melebihi dari pohon jati. Waktu di sini masih banyak pohon-pohon besar-besar. Pring kuning banyak sekali. Nah, akhirnya jatuh ke sini. Nah, akhirnya pas saya udah di sini, dia itu menanyakan, Pak Surono, kamu udah tahu masalah yang tinggi putih? Saya belum pernah. Itu pernah ganggu ke Pak Surono nggak? Nah, kalau itu mah belum sampai ke situ. Akhirnya ada wanita nenek-nenek dari sawah mau basuh kaki. Nah, akhirnya melihat ular banyak sesumur itu. Sumur yang depan? Ah, iya. Berarti itu sumur depan Pak Surono itu gudangnya ular? Ular hitam. Oh, tadi saya pantesan. Saya kan ngecek sumur, apakah sumurnya masih digunakan atau tidak. Tapi kan masih banyak airnya ya Pak ya. Untung saya nggak terlalu mendetail. Kalau takut mendetailnya, takut ada ular ya Pak ya. Biasa juga minum, kadang-kadang mandi di situ, untuk masak air di situ, bikin kopi. Nah, akhirnya saya berdiri gubuk ini, membangun ukuran setengah tahunan lah. Nah, saya tiduran di situ. Di mana?
Tuh diambil itu. Yang ini. Iya itu. Oh itu. Sambil gini. Ah. Akhirnya mata itu merem-melik ukuran jam 6:30. Malam. Ya. Isya. Habis maghrib. Nah tidur di situ. Akhirnya ada suara siluman-siluman jin-jin itu. Suaranya kayak gimana? Suaranya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mung saya tuh mau melihat atau mau mata berkedip nggak bisa dibuka matanya, nggak bisa dibuka. Nah, iya seperti menggotong katil itu ke sana ke buyut itu. Oh jadi kayak biasanya kan kalau ada orang yang meninggal dunia sambil gotong katil itu sambil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu Pak ya. Iya. Nah suaranya seperti itu kayak lagi ngiringin jenazah mau dimakamkan atau dikuburkan. Banyak banget. Tapi Pak Surono ketika mau membuka mata susahnya minta ampun. Ya, iya. Tapi sadar dalam keadaan ingat ya Pak ya? Iya ingat sekali sadar. Mata merem. Susah mau mata melek tuh. Itu mah mungkin jin Islam ya Pak ya? Kemungkinan. Nah udah lewat ke sana udah sepi, baru astagfirullahaladzim saya itu baca istighfar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 3 kali. Setelah itu ya udah saya mandi dulu di sini, akhirnya pulang ke rumah, makan. Nah izin sama istri di rumah. Nah saya kesini lagi sampai jam 2 malam di luaran sini teh. Nah iya. Sampai jam 2 malam terus ada apa lagi Pak? Ya sampai jam 2 malam itu ada suara angin mung ya cuma selewatan aja besar. Nah ya benar teman-teman, karena menurut pakar spiritual yang saya ketahui, sahabat saya juga ya yang dari Sukabumi, Bunda Melati Ratu, mungkin barangkali kalian tahu kalau misalkan tidak seperti ini lagi tenang suasana tiba-tiba ada busut angin besar, itu tandanya makhluk gaib lewat. Energinya sangat kuat banget, sangat bagus banget gitu istilahnya. Itu menuju arah makam keramat tersebut Pak? Iya betul. Nah itu kalau genderuwo gimana Pak? Genderuwo atau kuntilanak yang lainnya? Nah kalau kuntilanak itu orang sedang memompa air lagi tempatnya di situ. Ya waktu saya 6:30 lah. Nah akhirnya teman saya Mas Rono mau pulang enggak? Pulang dulu, saya nonton pemain sepak bola Persib Bandung. Oh itu sip, mantap. Nah, akhirnya teman saya yang sedang ngompa nunggu saya nggak datang. Akhirnya ditakut-takutin sama kuntilanak. Gimana ditakut-takutinnya Pak? Nah pas mau mengambil kompa itu di tempat situ di belakang sana. Iya akhirnya dia mau mengangkat kompa itu mau dibawa pulang. Akhirnya kuntilanaknya sedang duduk di situ. Akhirnya dia itu ketakutan kebirit-birit di situ. Lari kocar-kacir sampai ngundang temennya lantas Pak ngambil kompa itu. Jadi kuntilanaknya kan tidak bersuara apa-apa ya Pak ya, hanya sekedar duduk santai di saluran irigasi air buat enggak cuma di batu itu kan pantek air bor tuh enggak irigasi enggak. Oh jadi lagi ngebor kayak sumur gitu. Iya. Untuk ngasih ke sawah. Oke. Nah kalau yang terkikik itu di asem itu. Di mana? Yang tadi kelewatan mau ke makam keramat? Nah, iya tuh kelihatan tuh asemnya. Ya udah Pak, nanti deh dijelas ya, cukup tahu aja. Berarti tadi mungkin kalian yang tahu yang namanya pohon asem mungkin tahu ya, tadi pas saya berjalan ke sana ke arah makam keramat, tahulah letak pohon asem ada di sebelah kanan. Itu di sana gimana tuh Pak? Jadi Pak Haji itu sedang siangnya ngelektor sawah. Lektornya taruh di situ. Malamnya dikontrol masih ada enggak mesin traktornya. Akhirnya masih ada. Akhirnya ada suara gitu. Sama istrinya itu. Akhirnya dia lari lagi. Kalau Bapak sendiri pernah melihat? Nah kalau saya mah cuma ya melihat itu. Terus saya udah lama di sini, mau musim panenan, ada dari Brungut mau angon bebek tempat di sini. Akhirnya dia itu tahu masalah situasi saya, tapi saya yang nggak tahu. Kalau Pak Surononya ada, itu nggak ada. Maksudnya? Yang gede dur di sini.
Nah, pas kalau Pak Surono nggak ada, dia ada di sini. Oh, jadi seolah-olah gini ya Pak ya, kalau misalkan Iya. Pak Surono lagi keluar rumah, itu para hantu-hantu atau para setan-setan Ada itu di pada sini. berkumpul di rumahnya Pak Surono. Iya. Tapi ketika Pak Surononya datang, pulang mereka juga pada kabur ya, Pak Iya, Surono nggak pada ada, lari. gitu. Nah, kata dia kayak kata Asepnya kemungkinan itu temannya Pak Surono, tapi saya nggak punya temen. Oh, jadi disangkanya Pak Surono itu berteman sama genderuwo, sama kuntilanak, sama pocong, sama makhluk Iya. gaib lah mungkin Iya. apa ya? Memang saya juga cuma dikasih orang cuma benda satu, Apa tuh Pak? namanya Ki Pucuk. Hmm. Cuma itu temannya saya, Ki Pucuk itu sosoknya kayak gimana? sosok Keris. Tapi pernah nampakin diri atau gimana? belum. Belum. Cuma nih Pak Surono, kalau kamu supaya nggak ada yang ganggu di sini, nih saya kasih supaya Pak Ingon-ingon Pak Surono entok gayam nggak ada yang ganggu. Oh, jadi intinya buat perjagaan doang ya Pak. Ya? itu. Kalau misalkan ada orang yang nyuri Nah, peternakan kemungkinan ternak apa? Lihat saya kemungkinan lihatnya alas atau apa. Oh, jadi si Kris Ki Pucuk itu bisa menyerupai Pak Surono. Ya. Wah, jangan-jangan saya juga bicara sama Kris Ki Pucuk, bukan? saya juga nggak Saya tahu. nggak tahu. Ini Bapak Surono asli Asli, KW ini? asli. Takutnya yang menyerupai Asli Pak tuh Surono. kakinya saja nempel Oh di- iya betul, nempel tanah. Betul. Iya benar-benar. Ya berarti Asli. berarti kalau gitu mah percaya Pak. Takutnya tadi kan Pak Surono menjelaskan Iya. Pak Surono punya benda Ki Pucuk apa tadi? Ya, Ki- namanya Ki Pucuk. Ki Pucuk, namanya Ki Pucuk. Takutnya ini yang saya wawancara bukan Pak Surono, Ki Pucuk. Ya kalau mau melihat ya ada barangnya di dalam. Jangan. Ya barangkali. Itu Kalau mah- saya omongan apa ya? Takabur. Enggak, Kalau itu mah ingin melihat ada barang. itu mah kan barang pribadi Pak Surono. Ya enggak, saya mah transparan, barangkali tahu gitu. Enggak usah, itu mah Iya. buat diri pribadi aja Pak Surono, itu mah karena kan bagus, namanya juga buat perjagaan. Jadi mungkin kalau misalkan lain kali mah kalau saya berkunjung ke sini Iya, boleh. harus benar-benar membuktikan dulu ini Pak Surono atau bukan gitu. Dilihat dari kakinya. Iya. Kalau sekarang mah mengambang tuh Pak, gimana tuh? Iya tuh. Tuh mengambang. Tadi mah mengambang, sekarang nginjek tanah. Iya. Jadi Kata itu kata Asep teman saya yang punya bebek di sini. Oke, Bilangnya siap. begitu. Tapi Siap. saya tuh nggak tahu masalah itu dan ini sih. Siap Pak Surono. Itu Terus selain genderuwo, kuntilanak, ada apa lagi Pak Surono? ada. Pas ini masih rengit. Ponakan saya ngebon kacang panjang di situ, Heeh. ngebon sabrang di situ. Heeh. Nah akhirnya saya ini menjadi mandor, punya kepala kuli, punya anak buah di pabrik. Heeh. Nah akhirnya si anak buah saya itu ingin minta bayaran atau bon gitu. Pas jam 9 malam itu saya minta cari uang dari mana ya. Akhirnya ada cewek bicara, ada pagi. Siapa sosok cewek tersebut? Saya juga tidak tahu. Heeh. Nah akhirnya ada bau kemenyan sama kembang, tepatnya di situ. Akhirnya saya mengayal begitu, terus paginya yang ngasih uang, Siapa yang ngasih yang uang? temen saya katanya cek pinjem aja, cek Pak Surono kasih pinjem, Saya kasih 5 juta. Dikasih Pak uang 5 juta. Iya. Itu beneran teman atau makhluk gaib? Asli teman. Iya, yang ngasih ya temen saya. Takutnya makhluk gaib loh. Ya saya juga tidak tahu. Wallahu alam bisawab itu Pak ya. Tapi asli uangnya itu. Uangnya asli tapi nggak jadi Iya, gaun. Iya. Jangan-jangan dari Ki Pucuk itu yang membantu Pak Surono? Ya saya juga tidak tahu sih masalah itunya, saya tidak tahu. Cuma saya menghayal kan di situ gubuk lagi, enggak besar segini, kecil. Terus ponakan saya sedang nyemprot itu dan ini saya sambil lenggang ini menghayal gitu. Tuh, uang dari mana? Temen anak buah saya Minta bayaran. Minta bayaran. Akhirnya ada suara, ada besok ada uang, bilangnya begitu. Itu suara itu perempuannya mewujudkan. Enggak, cuma Suara doang? suaranya aja. Oh, dikira tuh nampakin wujudnya cantik Enggak. atau jelek gitu. Enggak, ada uang besok. Cuma begitu. Wah, ini Itu. sungguh lumayan. Akhirnya ada ya teman saya nih, Pak Surono kasih pinjem 5 juta, nanti kalau bayaran dikembalikan. Akhirnya kembalikan, udah gajian. Oke, siap. Gitu. Mungkin itu aja ya Pak Surono, nggak ada kisah Iya. lain, nggak ada cerita lain. Ya, enggak ada. Oke, terima kasih Pak Surono atas waktunya. Mohon maaf nih diganggu waktunya. Enggak. Lagi pas nyonyore. Iya. Itu tadi teman-teman kisah Pak Surono yang tinggal di tengah-tengah hutan di tempat terpencil dekat dengan makam keramat.
Pak Surono sering banget mengalami kejadian-kejadian aneh. Dari mulai yang pertama ada suara orang membaca la ilaha illallah kayak lagi ngiringin jenazah ke pemakaman. Namun pada saat itu mata Pak Surono walaupun dalam keadaan sadar sulit dibuka ya teman-teman, supaya pengen lihat sumber arah suara tersebut susahnya minta ampun. Dan yang kedua ada temannya Pak Surono di belakang rumah Pak Surono itu sedang benerin air. Tiba-tiba pas datang ke sana di atas batu ada sosok kuntilanak sedang ucang-ucangan kalau di istilah dalam bahasa Sunda. Dan yang kedua ada Pak Haji yang lagi mau ngegarap sawah atau panen tadi katanya ya, itu melihat sosok kuntilanak lagi, suara kuntilanak sambil cekikikan di atas pohon asem ya Pak ya. Dan di pohon asem tersebut juga ada yang namanya sosok genderuwo. Dan tadi ketika kita awal datang ke rumah Pak Surono kan di depannya itu ada sumur tua. Ternyata di sana itu terdapat ratusan bahkan ribuan ular kata Pak Surono. Ya Pak Surono seperti ya? Hampir ya, umur saya masih 5 tahun, berarti tahun 1975. Wow, dari tahun 75 itu ular tersebut udah banyak banget di sumur sana. Terus yang terakhirnya itu ada sosok genderuwo ya Pak Surono, tinggi besar di pohon asem menuju arah Makam Keramat. Gimana menurut kalian, mau percaya atau tidak? Itu mah yang jelas pengalaman dari Pak Surono itu sendiri. Tergantung kalian menanggapinya seperti apa. Silahkan kalian komentar di bawah. Tapi ingat, komentar yang positif, jangan komentar yang negatif. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.